Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat dan mohon maaf kita terlambat 5 menit pada kesempatan kali ini karena ada tamu barusan. Dan jemaah sekalian, kita akan teruskan pembahasan hikmah atau filsafat kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada mengulangi pembahasan-pembahasan sebelum kita libur di bulan suci Ramadan, yaitu tentang pernyataan ataukah proposisi kalimat yang terbiasa kita gunakan di berbagai tempat di dunia dengan menggunakan kata-kata misalnya mobil ada, kereta ada, pesawat kapal terbang ada, gunung-gunung ada, bintang-bintang ada. Jadi karena kita sudah terbiasa dengan kalimat seperti ini, maka di situ kita menempatkan ada sebagai predikat. Sedangkan predikat sendiri adalah sesuatu yang dicantolkan, digantungkan kepada sesuatu yang lain, yaitu subjek, subjek. Namanya dicantolkan kan berarti subordinat. Hanya menjadi pelengkap, bukan utama. Yang utama itu adalah subjek. Dalam bahasa kita di Asia Tenggara, bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, subjek diterjemahkan dengan pokok kalimat ataukah pokok pembicaraan. Jadi kata kalimat itu adalah pokok pembicaraan, inti pembicaraan. Jadi kita mengatakan meja ada, kursi ada, jadi ada itu hanya disandangkan ke sana. Tentu dari sisi bahasa itu tidak salah. Tapi kalau kita berbicara dari sisi hakikat, substansi, jauhar, itu jelas tidak tepat atau bahkan keliru. Karena yang utama itu kan ada. Ada ini tidak terikat oleh ruang dan waktu, sedangkan yang namanya meja terikat ruang waktu. Ada ini tidak pernah tidak ada. Bahkan sebelum kita ada sudah ada. Bahkan sebelum pembuat meja, furniture ada sudah ada. Jadi kalau begitu lebih tua ada daripada meja. Karena lebih tua ada daripada meja, maka otomatis secara hakikat, ya meja itulah yang muncul belakangan dan harusnya digantungkan kepada ada. Jadi meja itu digantungkan, dicantolkan, disubordinatkan kepada ada. Jadi harusnya yang benar pembahasan kita yang lalu adalah ada meja, ada kereta, ada bintang, ada gunung-gunung, ada awan, ada semesta, dan sebagainya. Jadi artinya apa? Adalah yang menjadi subjek, ada yang menjadi pokok, ada yang menjadi jauhar. Sedangkan yang namanya meja dan sebagainya itu bermacam-macam di belakangnya, itu adalah digantungkan kepada kata ada. Jadi artinya meja bisa eksis karena kata ada. Bintang-bintang bisa eksis karena ada, karena kata ada. Kalau kata ada ini tidak ada, maka otomatis meja tidak bisa mengada. Jadi ketika kemudian yang pertama dan utama adalah ada, lalu kemudian menyusul semuanya yang lain seperti misalnya meja, belakangan muncul oleh pembuat meja, bahkan manusia belakangan muncul setelah semesta ada. Maka dengan demikian kita sudah bisa terfahamkan bahwa yang utama, yang prinsip, yang prima adalah ada. Yang lain-lain itu kemudian muncul belakangan. Ketika muncul belakangan artinya pernah tidak ada, berarti memang dia tidak bisa menyandang kata ada. Karena namanya kata ada itu tidak pernah tidak ada. Ada itu tidak ada tempat bagi tidak ada. Karena yang namanya ada, tidak boleh ada yang tidak ada. Tidak boleh ada terjadi kontradiksi namanya. Jadi namanya ada, bukan lawannya tidak ada. Karena kalau misalnya ada dan ada lawannya tidak ada, berarti ada dua entitas.
ada dan tidak ada, berarti ada dibatasi oleh ketiadaan. Ketika ada dibatasi oleh ketiadaan, kan berarti bahwa ada itu bukan bersifat mutlak. Dia dibatasi juga oleh tidak ada. Jadi kalau begitu ada, masih timbul pertanyaan, mana duluan, ada atau tidak ada? Kalau misalnya kita katakan tidak ada duluan, bagaimana caranya ada mengada ketika sebelumnya tidak ada? Jadi timbul namanya kekacauan logika di sana. Jadi dengan demikian, yang masuk akal, yang mantiki adalah bahwa ada itu terjadi dengan sendirinya, dan namanya ada ya ada, tidak pernah diadakan. Sedangkan yang namanya meja ya diadakan oleh ada. Jadi dengan demikian istilah yang terkadang digunakan adalah meja, kursi, rumah itu ada, wujud, bahasa Arabnya wujud, wujudun. Sedangkan meja, kursi, dan sebagainya disebut dengan maujud. Wujud itu adalah adanya sendiri, sedangkan maujud itu namanya isim maf'ul. Seperti misalnya makbul. Makbul itu artinya dikabulkan. Jadi ada unsur lain yang mengabulkan, disebut dengan dikabulkan. Kalau tidak ada unsur lain yang disebut dengan pengabul, maka dikabulkan tidak terjadi. Seperti misalnya dilempar, ya. Jadi dilempar ataukah dipukul misalnya, ya namanya madrub. Nah, tidak mungkin ada yang terlempar kalau tidak ada yang melempar. Persoalan apakah kita ketahui yang melempar atau tidak lain soal. Tetapi adanya sesuatu yang terkena lemparan menunjukkan ada yang melempar. Maka isi maf'ul madrub artinya terkenai lemparan karena ada yang melempar. Begitu juga dengan kata mawjud. Dikatakan ada karena ada yang mengadakannya. Tetapi sebetulnya ini juga menjadi problem. Karena kalau misalnya kita mengatakan diadakan, dan berarti dia ada juga, kan berarti ternyata ada juga banyak. Nah, untuk menghindari kekacauan ini, maka kemudian Mullah Sadra memberikan solusinya, yaitu yang disebut dengan gradasi. Jadi ada itu bergradasi. Ada itu tidak pernah tidak ada, tetapi sifat yang melekat pada ada itu adalah bergradasi. Hasil gradasi itulah, ataukah entitas-entitas yang muncul dalam gradasi itulah yang kemudian disebut dengan kuiditas. Jadi jemaah sekalian, itu yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Kenapa mesti harus penting sekali membahas masalah ini? Ada dua hal. Yang pertama menyangkut masalah tauhid. Menyangkut masalah keesaan Tuhan. Karena Allah mengatakan laisa kamitsli syai'un. Kalau tidak ada yang serupa dengannya kan berarti tidak boleh ada yang lain. Kalau misalnya meja juga ada dalam pengertian memiliki substansi ada, lalu kemudian ada juga memiliki substansi ada yang berdiri sendiri, kan berarti ada samanya adanya Tuhan. Ataukah ada itu ada samanya. Nah dengan demikian, sedangkan dikatakan laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang serupa dengannya. Ketika tidak ada yang serupa dengannya, berarti ada ini adalah memang spesifik. Tak bisa dimiliki oleh siapapun kecuali Tuhan. Karena kalau misalnya Tuhan sendiri bergantung kepada ada, kan berarti ada lebih tinggi daripada Tuhan, itu ada. Ya, jadi misalnya kita katakan, Tuhan itu ya bergantung kepada ada. Ya, berarti Tuhan adalah kuiditas, dan ada lebih tinggi daripada Tuhan. Sedangkan kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu yang paling tinggi, wal awal wal akhir wal zahir wal batin, dia awal akhir, dia zahir dan batin. Allah Tuhan itu sederhana dan tak terbatas. Maka semua definisi, semua istilah-istilah, semua makna-makna yang terkandung dalam kata Tuhan tadi itu ada pada kata ada, yaitu tidak pernah tidak ada, dia awal dan akhir. Itu sebetulnya yang kita bicarakan dengan kata ada itu tadi. Jadi kata ada itulah sebetulnya adalah ya hakikat ketuhanan, hakikat Tuhan bahkan. Nah dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, maka tidak ada adapun di alam semesta ini kecuali bahwa muncul dari keberadaan Tuhan. Lalu kemudian nanti yang kedua, jadi tadi yang pertama kenapa perlu membicarakan masalah ada ini karena masih angkut masalah tauhid. Yang kedua adalah ada perdebatan di dalam filsafat Islam dan di kalangan tasawuf ahli kalam. Ya ada yang mati-matian menolak adanya namanya disebut dengan kesatuan wujud dalam pengertian bahwa semua yang kita sebut ada itu sebetulnya adalah bergantung kepada adanya Tuhan.
Nah, kemudian muncullah istilah wahdatul wujud itu yang di Indonesia, di Asia Tenggara lah, Asia Tenggara misalnya dibawa oleh Hamzah Fansuri, dibawa misalnya oleh siapa lagi, Samsudin Sumatrani dan sebagainya. Kalau di Pulau Jawa ini dibawa oleh Syekh Siti Jenar, ya, yang disebut dengan tasawuf falsafi itu. Nah, jadi ini kemudian melahirkan apa melahirkan semacam kontra yang sangat keras dari misalnya Ar-Raniri, ya, di di Sumatera, di Aceh pada saat itu. Sehingga kemudian ada yang memfatwakan bahwa pendapat yang mengatakan wahdatul wujud, kesatuan wujud itu adalah kafir dan sebagainya, akhirnya berakibat pada misalnya kerugian pada umat Islam sendiri, yaitu membakar buku-buku yang membicarakan tentang kesatuan wujud, ataukah wujud itu cuma satu dan mengikat semuanya, sehingga disebut dengan istilah kesatuan wujud. Nah, jemaah sekalian berbahagia, walaupun demikian sebetulnya bukanlah Samsudin Sumatrani dan bukan Hamzah Fansuri yang sebetulnya yang pertama memperkenalkan ini. Ini hanya merupakan pembawa ajaran ini ke Asia Tenggara, yaitu yang pertama sekali menggagas dengan sangat rinci ini adalah Ibnu Arabi. Ibnu Arabi lah yang yang pertama melakukan ini. Tentu belakangan kemudian muncul Mullah Sadra, tetapi sayangnya pemikiran Mullah Sadra belum begitu menyebar ke berbagai penjuru pemikir umat Islam, terutama di Asia Tenggara. Jadi masih perlu banyak dibicarakan. Jadi pemikiran Mullah Sadra ini karena Mullah Sadra ini memberikan solusi yang memberikan solusi yang begitu cerdas menyangkut masalah perseteruan antara ilmu di kalangan ilmu kalam dan filsafat Islam tadinya. Kita tahu bahwa Al-Ghazali mewakili tokoh ilmu kalam, Ibnu Sina dan sebagainya mewakili filsafat Islam, kemudian bahkan muncul saling mengkafirkan di sana. Di Asia Tenggara, terutama di Sulawesi Selatan, di Makassar, muncul juga ulama yang coba mencari solusi, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari, Al-Khalwati, yang coba juga mencari jalan keluar, yaitu bahwa bukanlah wahdatul wujud yang ada, tetapi yang benar adalah wahdatul syuhud. Jadi bukan kesatuan wujud yang ada, tetapi kesatuan wujud. Jadi kesatuan penyaksian. Wahdatul syuhud juga menggunakan beberapa ayat dalam Al-Quran. Jadi penyaksianlah yang menyatu. Nah, cuma pertanyaannya ini tidak akan menyelesaikan pendapat bagaimana menjelaskan tentang benda-benda di sekitar kita. Apakah dia ada atau tidak ada? Ya, misalnya kursi tadi, meja, rumah, kereta, mobil, dan seterusnya. Apakah itu ada atau hanya bayangan saja? Kalau dia bayangan, bagaimana menjelaskan secara filosofis, secara pemikiran, bayangan itu dan Tuhan sebagai pemilik bayangan? Itu tidak terselesaikan di sana. Lalu kemudian Mullah Sadra datang dengan argumentasi, contoh-contoh yang sangat panjang dalam bukunya 9 jilid itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, dengan demikian ini perlu dibicarakan, dibahas, ya, karena menyangkut masalah tadi tauhid, yang kedua perdebatan di kalangan kaum muslim tentang ini. Tapi intinya jemaah sekalian sebelum kita masuk di buku adalah bahwa kita harus belajar dari para pendahulu kita ini bahwa kita boleh berbeda pendapat, tapi tidak boleh dengan gampang menghakimi orang kafir dan bukunya dibakar. Karena ini merugikan umat Islam sendiri. Salah satu penyebab kemiskinan literatur di Asia Tenggara ini karena itu tadi suka sekali main bakar. Ya, jadi ada karya-karya yang dianggap bertentangan dengan yang belakangan dibakar. Ya, kita tahu bahwa buku-bukunya Hamzah Fansuri dan Samsudin Sumatrani itu semacam diupacarakan di depan alun-alun istana pada saat itu. Setelah dipatwakan oleh Ar-Raniri bahwa itu adalah salah, kafir, menyesatkan, akhirnya kemudian buku-buku mereka, karya-karya mereka dibakar. Sementara pada saat itu kan buku-buku itu masih bersifat, boleh dikata masih bersifat tunggal, belum bisa diperbanyak seperti sekarang dengan cepat. Nah, sehingga orang dulu menulis cuma satu, begitu dibakar bukunya habis, tidak ada peninggalan. Nah, jemaah sekalian, ini adalah merugikan kita umat Islam sendiri. Kenapa? Karena ya walaupun seandainya salah, toh nantinya akan muncul pemikir-pemikir belakangan yang coba akan memperbaiki kesalahan itu. Jadi harusnya biarlah
buku-buku itu dipelihara dengan baik, disimpan dengan baik, lalu dijadikan sebagai literatur oleh para peneliti. Ini yang terjadi di Eropa. Kalau di Eropa, Bapak Ibu Jemaat sekalian, jangankan berbeda pendapat, bahkan yang agama lain saja. Ambil contoh misalnya, buku-bukunya Ibnu Sina misalnya, buku-bukunya Ibnu Rushd, ketika jatuh ataukah Spanyol itu runtuh, Spanyol Islam runtuh, dan kemudian pindah ke Barat. Nah, buku-buku mereka justru diselamatkan. Memang terjadi inkuisisi namanya, yaitu penghukuman terhadap umat Islam yang ada di Spanyol. Tetapi yang menarik dari kalangan orang Barat ini adalah buku-bukunya dari perpustakaan yang besar pada saat itu diselamatkan, bahkan diterjemahkan ke dalam bahasa mereka. Ya. Sehingga kita misalnya lihat Santo Thomas Aquinas misalnya, ketika menulis buku Summa Theologianya itu, ya boleh dikata hampir setiap halamannya ada kutipan dari Ibnu Sina dan Ibnu Rushd. Ya, dan buku ini sampai sekarang masih dipakai, masih bisa dibaca, Summa Theologia. Jadi artinya walaupun dia ditentang, ingat buku ini ditentang oleh gereja pada saat itu. Ya, bahkan Santo Thomas sendiri kan dipenjara dalam rumah karena karya-karyanya ini, dan karya-karyanya ini kemudian mempengaruhi banyak pemikir di Eropa yang melahirkan yang disebut dengan zaman pencerahan di Eropa atau zaman Renaissance di Eropa. Jadi Renaissance di Eropa itu adalah dipengaruhi juga diantaranya oleh karya-karya Santo Thomas Aquinas ini. Nah, jadi jemaat sekalian berbahagia, ini harusnya dibiasakan di masyarakat kita bahwa kita boleh berbeda pendapat, bahkan agama dan kepercayaan, tapi harusnya setiap karya-karya dari agama dan kepercayaan itu harusnya tetap dipelihara sebagai satu kekayaan pengetahuan manusia. Manusia belakangan nanti kan muncul peneliti-peneliti yang bisa memberikan penilaian, memberikan gambaran-gambaran, memberikan deskripsi tentang penjelasan ataukah tentang pemikiran tersebut. Kalau dibakar ya apalagi yang mau dilihat, sudah tidak ada. Sama misalnya di Pulau Jawa juga, dengan dibunuhnya misalnya Syekh Siti Jenar. Akhirnya kemudian kita kehilangan satu juru bicara dalam bidang tasawuf falsafi. Padahal ini kan sangat penting untuk dilestarikan. Terlepas orang setuju atau tidak setuju, tapi harusnya tetap ada. Nah, jadi jemaat sekalian berbahagia, dan mungkin negara Islam yang coba melakukan hal seperti ini mungkin cuma Iran ya. Terlepas apakah kita setuju atau tidak setuju dengan mazhabnya Iran, tapi di Iran itu sampai pada tingkat agama penyembah api saja itu dipelihara, maksudnya itu dibiarkan. Ya, yang namanya Majusi masih ada di Iran. Kalau di tempat lain di Islam mungkin sudah dihancurkan. Kenapa? Ini kan menyembah berhala, api yang disembah. Tetapi ya sebagai suatu khasanah kebudayaan dan mereka juga punya karya-karya, ya biarlah mereka berkembang. Toh manusia diberikan akal pikiran untuk melakukan studi dan sebagainya. Nah, inilah jemaat sekalian berbagi harusnya kita pelihara di kalangan umat Islam kita. Jadi menciptakan atau membuat satu masyarakat yang menghargai pluralitas, menghargai keberagaman itu penting. Ini penting sekali. Karena dalam keberagaman itulah manusia kemudian saling belajar. Ingat kata-kata lita'arafu yang biasa kita kutip dari surat Al-Hujurat. Kata lita'arafu untuk saling kenal mengenal itu artinya bahwa untuk saling mempelajari pemikirannya masing-masing. Persoalan kita setuju atau tidak setuju ya tidak masalah. Tetapi setiap pemikiran kalau kita pelajari, maka kemudian kita akan mendapatkan pengkayaan pengetahuan, namanya enrichment. Ya, jadi kita mendapatkan pengkayaan pengetahuan. Nah, jemaat sekalian berbahagia, itu sekedar pembahasan kita sebagai pengantar untuk masuki kajian berikut ini. Mari kita masuk melihat kelanjutan pembahasan kita. Jadi jemaat sekalian, kita sudah sampai di sini ya. Kita sudah bicara tentang tasalsul sampai sini minggu lalu. Jadi jemaat sekalian berbahagia, ada dua alasan yang diungkapkan untuk menolak proposisi meja itu ada, kambing itu ada, gunung itu ada, yaitu yang pertama adalah tentang prinsipalitas wujud, yang kedua adalah teori subordinasi. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Yang namanya subordinasi selalu nomor 2
daripada ordinatnya. Jadi ordinat, ordinasi, baru kemudian subordinasi. Jadi tidak mungkin subordinasi mendahului yang ordinat, yang ordinasi. Yang ordinasi lah yang harus mendahului sub. Namanya sub itu kan dimunculkan belakangan. Nah, kaitan dengan kalimat manusia itu ada, kan berarti manusianya yang ordinasi, kemudian adanya menjadi subordinat. Nah, ini tidak mungkin karena selalu yang subordinat muncul setelah yang ordinat. Nah, jadi jemaah sekalian, kita teruskan. Jadi kita sekarang sampai sini kemarin. Kalau itu tidak dihentikan sampai di sana, lahirlah namanya tasalsul ataukah mata rantai yang tak berhingga. Nah, jemaah sekalian, kita masuk ke sini. Keberatan ini telah memaksa sekelompok filosof, ya, kebenaran tentang pernyataan meja ada dan sebagainya. Keberatan ini telah memaksa sekelompok filosof untuk mengecualikan kaidah tersebut dalam kasus penambahan wujud pada kuiditas. Jadi kalau kita katakan meja ada, berarti menambahkan wujud pada kuiditas. Ya. Jadi jemaah sekalian, kita sudah sampaikan sebelumnya, kata wujud, kata ada, ya, ini adalah terjemahan daripada wujud. Ya. Sedangkan misalnya benda-benda, seperti kursi, benda-benda, itu adalah namanya kuiditas. Kuiditas. Nah, kita lihat di Mas Kesar Bayi, jadi kalau kita katakan misalnya, contohnya benda-benda di sini misalnya meja. Jadi kalau kita katakan misalnya meja ada atau meja itu ada, meja itu ada atau meja ada, berarti meja ini yang utama kan subjek. Sedangkan ada ini adalah subordinat. Ya, jadi kuiditaslah yang utama dan kemudian ada menjadi subordinat dari kuiditas. Dan memang pernah ada pemikiran seperti ini, namanya prinsipalitas esensi namanya pada saat itu. Ini namanya sudah dengan asalatul mahiyah. Asalatul mahiyah itu prinsipalitas esensi, itu dianut juga oleh beberapa filosof sebelumnya, termasuk filosof besar seperti misalnya Syuhrawardi. Itu menganut menganut pandangan bahwa yang utama itu adalah esensi. Seperti dalam kata-kata meja itu ada, kan meja yang utama. Nah, tetapi kemudian ini dibalik semuanya oleh Mulla Sadra. Jadi dengan demikian kata-kata meja itu ada menunjukkan bahwa kuiditas ini yang utama dan ada yang kemudian tergantung kepada kuiditas. Padahal harusnya kuiditas inilah yang tergantung kepada ada. Karena ada ini satu, tidak pernah tidak ada. Kalau pernah tidak ada, ya bukan ada namanya. Karena kalau pernah tidak ada, bagaimana disini mengada? Sesuatu yang tidak pernah tidak ada, tidak mungkin mengada. Ya, harus ada yang mengadakannya. Sedangkan kalau dia adalah bersifat tunggal, berarti kan tidak ada yang lain selain dirinya. Kalau itu adalah ada, kita sebut sebagai bersifat tunggal. Nah, dengan demikian, maka meja ada ini mengandung persoalan yang sangat pelik. Maka oleh sebab itulah harusnya dibalik, ya, yaitu bahwa ada meja. Jadi harusnya ini diganti ke sini, diganti ke sini. Jadi ada meja. Ya. Jadi harus ada duluan. Ini adalah ordinat, ini adalah subordinat. Jadi ordinat, subordinat. Nama lainnya adalah ini adalah subjek, ini adalah predikat. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, itu yang kita lihat. Jadi keberatan ini telah memaksa sekelompok filosof untuk mengecualikan kaidah tersebut dalam kasus penambahan. Ini penambahan wujud pada kuiditas. Jadi wujud ditambahkan pada kuiditas. Jadi dalam kasus di atas ini, wujud ada, ini kan tadi ada adalah wujud. Benda-benda adalah kuiditas. Jadi kalau kita katakan meja ada, berarti wujud ditambahkan kepada kuiditas. Kenapa? Karena meja ini adalah subordinat. Ya, maaf, ada ini yang subordinat, meja yang ordinat kalau kaitannya dengan ini. Nah, supaya benar harus balik, ini yang ordinat, ini subordinat. Dan kalau kita katakan meja ada, berarti ini yang subordinat dan ini adalah ordinat. Ya, gitu. Jadi ada ditambahkan pada kuiditas. Ya. Beberapa di antara mereka, ini maksudnya beberapa di antara mereka itu yaitu mengusulkan penyelesaian dengan mengubah kaidah subordinasi. Jadi rule of
subordination-nya itu dirubah. Ya, jadi rule of subordination ini bahasa Arabnya kaidah al-far'iyah. Menjadi implikasi atau namanya istilzam, implication. Ya, yaitu mereka menyatakan yang benar adalah penambahan sesuatu A pada sesuatu yang lain B berimplikasi pada keberadaan sesuatu yang lain B, meskipun keberadaan sesuatu yang lain B ini adalah dengan perantara sesuatu A. Karena penambahan wujud pada kualitas berimplikasi pada keberadaan kualitas dengan perantaraan wujud ini. Dengan demikian tidak ada ruang untuk keberatan seperti di atas. Ada yang berpikir seperti itu. Beberapa dari mereka mengatakan wujud tidak memiliki entitas. Ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa wujud itu tidak memiliki entitas, jadi bukan entitas. Ya. Jadi ada yang berpikir atau berkata bahwa wujud itu tidak memiliki entitas atau subsistensi. Ya. Jadi wujud tidak memiliki entitas. Ya. Atau dalam pengertian dari sini subsistensi. Ya. Jadi ada eksistensi, ada subsistensi. Ingat. Jadi wujud tidak memiliki entitas. Artinya apa? Bahwa wujud itu kan konsep yang abstrak. Abstrak dalam pengertian tidak bisa dilihat oleh mata. Ya. Sehingga yang bisa kita lihat adalah yang muncul. Yang muncul dari situ namanya subsistensi. Seperti misalnya jiwa manusia kan tidak bisa dilihat. Ya, jadi jiwa manusia itu adalah yang merupakan hakikat manusia. Tetapi untuk mengenal jiwa manusia kan tidak mungkin kita lihat jiwanya. Kita melihat orangnya, cara berbuatnya, cara berbicaranya, cara beraktivitasnya. Maka tubuh manusia dengan perbuatannya itu disebut dengan subsistensi, sedangkan jiwanya tadi lah yang disebut dengan eksistensinya. Jadi eksistensi manusia itu penekanannya pada jiwanya, sedangkan tubuhnya dan segala macam perbuatan yang muncul dari tubuh adalah subsistensi namanya. Jadi subsistensi adalah sub daripada eksistensi, ya. Subsistensi. Baik dalam pikiran ataupun dalam realitas eksternal. Jadi ada yang mengatakan bahwa wujud itu tidak memiliki entitas. Bapak sekalian, entitas itu sesuatu. Tidak memiliki sesuatu. Ya. Baik dalam pikiran, kan kata ada itu tidak, bagaimana caranya kata mereka memahami kata ada sedangkan tidak ada di luar. Yang ada dalam pikiran itu adalah berasal dari wujud eksternal, wujud khariji namanya. Kita bicara kambing, sapi, onta, itu kan memang ada sapi, onta di luar. Sehingga kita bicarakan dalam pikiran, kita ada dalam pikiran. Tapi kata ada, nah ini dia. Kata mereka yang tadi tetap berpandangan bahwa meja itu ada sudah benar, yaitu bahwa kata ada itu, kata wujud itu tidak memiliki entity, tidak memiliki entitas. Ya. Baik dalam pikiran, namanya wujud zihni, ataupun ataupun dalam realitas eksternal, namanya wujud khariji. Jadi Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung, kita sampaikan bahwa wujud itu terutama dibagi dua, yaitu wujud luar dan wujud dalam. Wujud luar yang ada di luar, seperti kalau Bapak Ibu melihat mobil atau kereta jalan di jalan, itu namanya wujud eksternalnya mobil. Tapi ketika Bapak Ibu bisa membicarakan tadi mobil kepada orang lain, ketika sudah tidak di tempat itu, memberikan definisi ciri-ciri tentang mobil, nah itu artinya mobil telah berhasil menjadi wujud zihni, wujud internal, wujud pikiran, sudah menjadi wujud dalam pikiran. Nah, jadi ada wujud luaran, ada wujud pikiran. Ya, sebetulnya dalam di logika kita pelajari bahwa ada 4 jenis wujud. Tetapi yang utama hanya 2 ini. Karena 2 wujud selebihnya itu adalah hanya berkaitan dengan penulisan dan pengucapan. Penulisan dan pengucapan. Pengucapan disebut dengan wujud lisani, sedangkan penulisan namanya wujud katbi, dari kata-kata bayak tubuh. Artinya yang namanya meja kan ada cara pengucapannya, diucapkan oleh orang Indonesia, oleh orang Melayu dengan kata meja. Meja, sedangkan misalnya bahasa orang Inggris menyebutnya table, sedangkan orang Arab menyebutnya dengan maktabun, ya, gitu. Jadi maktabun, table ataupun meja ini adalah pengucapan, tetapi keluar dari pahaman pikiran yang sama, yaitu alat yang digunakan untuk
menulis atau menyimpan sesuatu, namanya meja. Jadi meja digunakan untuk menulis, itu namanya meja. Kalau diduduki namanya kursi, kan begitu. Nah, jadi jemaah sekalian, itu yang dipahami oleh pikiran kita, namanya wujud zihni. Lalu kemudian diberikan cara pengucapan, lahirlah namanya wujud lisani. Jadi kata table, kata maktabun, kata apalagi meja, itu namanya wujud lisan, cara pengucapan saja. Cara pengucapan, tapi benda yang dimaksud sama. Jadi maksudnya kalau kita melihat benda, ya seperti ini, ya, ada kakinya di sini, ya. Maka kemudian ini disebut oleh orang Indonesia dengan meja, ini meja. Disebut orang Inggris dengan table, ya. Kemudian disebut oleh orang orang Arab dengan maktabun, ya. Maktab, ya. Jadi itu adalah ini penulis pengucapan namanya. Pengucapan meja, mengucapkan table, kemudian ini maktab. Nanti kemudian yang diucapkan ini ditulis. Nah, ini tulisannya nih, yang Bapak Ibu baca ini tulisan. Ya, ini adalah tulisan menggunakan huruf Latin. Nah, kalau menggunakan huruf Arab ini, nah kata maktabun, menjadi maktabun ini. Ya. Jadi maktabun. Ya. Jadi ini adalah tulisan Arab. Kalau ini adalah tulisan. Tentu bisa ditulis juga ini dalam bahasa Cina, misalnya tulisan Cina, tulisan Jepang misalnya, bisa saja. Jadi ini maktabun, ini adalah tulisan Latin dari huruf Latin. Kemudian ini adalah dari tulisan Arab. Ini yang disebut dengan wujud katbi. Sama-sama maktab, tapi ini maktab katbinya berbeda. Ini tulisannya ini dari kiri ke kanan, tulisannya ini kanan ke kiri, kan begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu namanya wujud katbi. Tapi kita tidak bicarakan ini sebetulnya. Ini hanya dalam logika. Karena yang utama hanya adalah dua, yaitu wujud. Ya, jadi kita sebutkan lagi di sini. Jadi macam-macam wujud. Macam-macam wujud. Yang pertama adalah wujud khariji namanya, wujud luar. Khariji itu dari kata farajah, luar. Eksternal kalau Inggris, eksternal. Yang kedua adalah wujud internal, wujud dalam pikiran. Wujud dalam pikiran kita, internal, namanya wujud mental. Dikenal dengan wujud mental. Namanya wujud zihni, ya. Zihni. Ini khariji dari kata di luar, eksternal, zihni. Kemudian yang ketiga adalah wujud ucapan tadinya, wujud lisan, ya. Lisani. Dan yang keempat adalah wujud katbi. Katbi dari kata-kata menulis, ya. Nah, jadi ini. Nah, jemaah sekalian, ini berbeda-beda pada setiap negara, setiap masyarakat berbeda-beda. Artinya bahwa di Jepang ini pengucapannya beda dan tulisannya beda. Tentu di di Jerman lain lagi juga, cara penulisannya juga. Di Rusia kita lihat punya tulisannya juga. Jadi itu adalah berbeda-beda. Tapi yang pertama dan kedua ini sama. Jadi ketika kita melihat meja seperti tadi ini, ya sama. Kita menyebut ini, kita melihatnya di luar seperti ini juga. Paling besarannya, dimensinya yang berbeda. Bentuknya ada segi 4, ada segi 5. Ini sama semuanya. Kemudian ketika kita membayangkan di pikiran kita juga sama. Jadi yang universal ini adalah khariji dan zihni. Ini sama pada semua manusia. Yang berbeda adalah lisani dan katbi. Makanya kita hanya berbicara di dua ini saja dalam bahasa hikmah kita ini, yaitu khariji dan zihni. Nah, sekarang mari kita kembali lagi ke sini. Nah, jadi jemaah sekalian, jadi kita lihat tadinya ini bahwa beberapa dari mereka maksudnya yang tetap mempertahankan istilah meja ada, ya, mengatakan wujud tidak memiliki. Jadi wujud di sini adalah, ya, wujud di sini, ya. Jadi wujud di sini artinya ada, ya, ada. Tidak memiliki entity.
atau subsistensi. Ya. Baik dalam pikiran, zihni, wujud mental, wujud internal, wujud zihni, ataupun dalam realitas eksternal, namanya wujud luar, wujud khariji yang ada di luar. Mengada, ya, mengada dalam bahasa Inggris being, ya, maujud, berwujud. Jadi mengada, sebetulnya maujud ini bukan mengada ya, diwujudkan. Ya. Jadi mengada memiliki makna yang tunggal. Jadi ada itu memiliki makna yang tunggal yang dinyatakan dalam bahasa ini Persia dengan kata hast. Ya. Jadi yang mirip dengan bahasa Inggris is, to be, is. Jadi to be, seperti misalnya he is, ya. He is a dokter misalnya. Ya. Jadi dan seterusnya. Jadi is ini adalah khas dalam bahasa Persia, mirip dengan to be dalam bahasa Inggris. Terkadang disebut dengan istilah copula. Itu namanya copula, ya, is to be. Dalam bahasa Arab itu tidak mengenal ini, ya. Tidak mengenal to be seperti ini. Jadi misalnya dia seorang guru, tidak mengatakan dia adalah seorang guru. Ya, katakan saja huwa mudarrisun, dia seorang guru. Tidak ada kata huwa kana mudarrisun, tidak begitu. Huwa mudarrisun saja. Kalau di bahasa Melayu masih ada, dia adalah. Nah, adalah itu adalah khas. Kalau istilahnya kopula. Jadi penurunan terhadap kata keberadaan atau wujud ini, yaitu penurunan sesuatu yang substansial dari sebuah kata kerja mengada, kan ini dari kata ada menjadi mengada, hanya verbal belaka saja. Jadi kata ini hanya verbal, ya. Karena kalau misalnya dikatakan mengada, itu kan sebetulnya apa ya? Tidak begitu tepat. Kan mengada itu adalah pekerjaan membuat ada, mengada, ya. Seperti misalnya mencukur, begitu, mencukur, ya. Menghitung, gitu. Menghitung. Jadi sedangkan mengada ini kan bukan proses, dia ada. Jadi makanya dikatakan hanya verbal belaka saja. Dan wujud sama sekali tidak memiliki entitas, kata mereka ini. Dan subsistensi sedemikian, sehingga dapat dianggap bergantung pada keberadaan kuiditas. Ya. Jadi kata dia, kenapa kuiditas yang utama? Ini kan pembicaraan tentang apakah wujud yang utama atau esensi kuiditas. Jadi terkadang kuiditas itu dengan esensi mahia. Nah, jadi jemaah sekalian perlu kita sampaikan bahwa dalam filsafat Islam itu ada perdebatan antara dua mahiyakah, ini mahia. Ya, mahia ini adalah kuiditas, kemudian wujud tadi, ya wujud. Wujud. Ini pertanyaan, apakah ini yang utama atau ini yang utama? Mahia tadi adalah kuiditas, wujud tadi kata ada. Ya, ini. Jadi terkadang ini disebut dengan kuiditas. Ya. Sedangkan ini adalah ada. Ya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, mana yang utama di sini? Di antara dua ini, mana yang prinsipil, mana yang mendasar? Mana yang mendasar di sini? Ya. Mahiyakah, kuiditas atau kuiditas kah, atau wujudkah, adakah? Nah, makanya mereka berpendapat bahwa penulisan selama ini kan kita katakan tadi seluruh dunia begitu. Penggunaan kata meja ada, ya tadi. Penggunaan kata ya meja ada, kata dia sudah benar. Jadi ada ini bergantung kepada meja. Jadi artinya apa? Yang prinsip adalah meja, yang prinsip adalah mahiyah. Ya, makanya kan ada pendapat sebelum prinsipalitas wujud ini adalah prinsipalitas mahiyah namanya. Asalah al-mahiyah. Jadi namanya asalah al-mahiyah, prinsipalitas. Asalah itu prinsip, mendasar, fundamental. Asalah al-mahiyah mengatakan yang paling penting, yang paling utama adalah mahiyah. Ya, itu dianut terutama oleh misalnya Syuhrawardi, ya, Syuhrawardi al-Maktul. Yang disebut sebagai bapak iluminasionisme, ya. Isyraqi. Nah, jadi adalah itu ada pendapat begitu.
Nah, kata wujud ini penting sebenarnya sudah ada sebelumnya, tetapi belum pernah dibahas rinci pembahasan dari Mula Sadra. Mula Sadra datang dengan argumen yang sangat kokoh, mengatakan bahwa bukan mahiyah yang utama, tetapi wujud. Jadi wujud yang utama, prinsipalitas wujud. Ya. Jadi alasannya mereka tadi yang mengatakan mahiyah ada karena wujud itu tidak punya entitas. Itu baik wujud zahiri, wujud luar, eksternal, khariji, ataupun wujud mental, zihni. Ya, tidak memiliki wujud, kata dia. Nah, dengan demikian, wujud ini hanya dipahami berdasarkan mahiyah. Jadi ini bisa kita pahami setelah ada misalnya kata meja. Kata ada, bisa dipahami setelah ada kata meja. Meja, ada. Jadi karenanya sudah benar kalau ada ini digandengkan kepada meja. Ada disubordinatkan kepada meja. Nah, itu adalah penganut prinsipalitas mahiyah. Kalau kemudian Mula Sadra muncul dengan gagasan, argumen yang sangat kuat bahwa yang prinsip itu adalah ada, wujud, ya tentu ini harus dirubah jadinya. Jadi harusnya bukan meja ada, tetapi harusnya benar ada meja, ada kambing, ada onta, ada bintang, ada bulan, ada matahari. Pokoknya ada, baru yang lain menyusul. Jadi semuanya kata ada di sini sama, ya. Karena Jemaah sekalian berbahagia, karena problem ini, misalnya kita tulis begini, ya. Ini problemnya ini. Meja ada, misalnya apalagi bulan maksudnya rembulan ada. Kemudian apalagi? Kemudian misalnya bintang ada. Apalagi samudra ada. Lautan ada. Dan seterusnya ke bawah, ya. Ini banyak lagi ke bawah. Nah, sekarang kita lihat bahwa ini adalah satu. Ini adalah jelas sama. Ada di sini. Dia adalah jelas ada. Dia jelas jelas sama dan memberikan makna yang jelas. Ingat, memberikan makna yang jelas. Jadi ketika dia memberikan makna yang jelas, bahkan ini bisa dipahami dengan adanya ini meja ada. Ya, ketika tidak ada ini kan berarti tidak jelas apa yang dimaksud dengan meja. Jadi ini jelas maknanya, walaupun menurut mereka tidak memiliki wujud khariji dan tidak memiliki wujud zihni. Tetapi ini kan termaknai dengan jelas. Kalau termaknai dengan jelas, bagaimana mungkin mengatakan dia tidak ada sebetulnya? Ya, jadi sebetulnya justru karena jelasnya, maka seperti cahaya yang kita lihat hanyalah tembok-tembok yang terang. Kita melihat adalah ruangan yang terang. Cahaya sini tidak kita lihat. Yang kita lihat ya paling misalnya sumber cahaya seperti matahari, bohlam, lampu dan sebagainya. Tapi cahaya yang melintas yang ada di ruang itu yang menyebabkan ruang itu kelihatan itu tidak kelihatan, tidak jelas. Ya. Tetapi faktanya kalau dia dihentikan itu gelombang cahaya, lalu kemudian semua menjadi gelap. Jadi sedemikian terangnya sehingga tidak kelihatan. Jadi sedemikian terangnya sehingga tidak kelihatan. Kenapa? Karena buat apa lagi dilihat oleh mata kalau sudah terang dipahami. Nah, gitu. Jadi ada di sini adalah sama. Ya, karena dia sama, maka tentu tidak terikat oleh ruang waktu. Karena ini berbeda-beda ini. Bulan ini jauh lebih tua daripada meja. Bintang ini lebih tua daripada bulan. Iya. Samudra ini lebih tua daripada meja misalnya. Iya. Bahkan samudra juga menurut para ilmuwan lebih tua daripada bulan. Ya, karena bulan dari bumi. Nah, dengan demikian Jemaah sekalian berbahagia, bagaimana bisa adanya kemudian ini berumur sementara berusia? Kan berarti bahwa ada di sini beda dengan di sini dengan di sini. Karena bulan ada di sini lebih tua daripada meja. Ya, berarti kan ada di sini lebih tua dari adanya meja. Nah, justru karena tidak terikat oleh ruang waktu, maka dia menunjukkan sesuatu yang sangat jelas. Ya, dia melintas ruang dan waktu. Kata Imam Ali, bagaimana mungkin saya menyembah sesuatu yang saya tidak melihatnya dengan jelas. Nah, seperti itu. Jadi kita teruskan lagi tadi. Jadi penurunan atau kata keberadaan atau wujud ini, yaitu penurunan sesuatu yang substansial dari sebuah kata bekerja mengada, hanyalah verbal belaka saja. Dan wujud sama sekali tidak memiliki entitas, entity. Juga tidak memiliki subsistensi.
sedemikian sehingga dapat dianggap bergantung pada keberadaan kuiditas. Kita perjelas kembali, kalau kita bicara meja, kan tidak ada gambar meja sekarang di layar. Semuanya Bapak Ibu tahu apa yang saya maksud dengan meja. Kenapa? Karena di luar ada bendanya, subsistensinya namanya, entitas. Jadi sedemikian sehingga dapat dianggap bergantung pada keberadaan kuiditas. Jadi karena yang namanya wujud ini adalah bergantung, bergantung pada keberadaan kuiditas, maka pandangan mereka yang utama, yang mendasar adalah kuiditas. Yang mendasar itu adalah benda-benda itu. Nah, ini adalah susah diterima bagi kita dan terutama pada zamannya terutama oleh Mullah Sadra. Kita pun juga berpendapat begini karena terbantu oleh pemikiran-pemikiran Mullah Sadra. Kalau Bapak Ibu sekalian rajin membaca diskusi tentang diskusi wujud ini di antara ahli tasawuf falsafi dengan tasawuf sunni, itu seru sekali karena ini menyangkut masalah apa itu wujud. Biasanya kalau tasawuf sunni, tasawuf yang berbeda dengan tasawuf falsafi disebut dengan tasawuf sunni. Kenapa? Karena penggerak pertama dan utamanya adalah Imam Ghazali, seorang Sunni. Sedangkan tasawuf falsafi ini para filosof, bukan didasarkan pada mazhab, tapi filosof, gitu. Jadi filosof seperti misalnya Ibnu Sina, belakangan kita lihat misalnya Ibnu Arabi. Itu kan Ibnu Arabi walaupun dia seorang gnostik, tapi dia mendasarkan argumentasinya pada filsafat. Begitu ya dengan Mullah Sadra. Jadi dengan demikian terkadang disebut dengan tasawuf falsafi, ajaran tasawuf, tapi disampaikan dengan argumen-argumen filsafat. Sedangkan yang di sebelahnya sana, yaitu Imam Ghazali, justru datang mengatakan filsafat itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar berargumentasi, karena filsafat itu adalah sesat. Kan begitu bukunya Tahafut al-Falasifah, kesesatan para filosof. Kesesatan filsafat itu kata Imam Ghazali. Al-Ghazali sangat sengit menentang filsafat, walaupun tidak mengharamkan logika, tapi filsafat diharamkan. Dan maka kemudian Al-Ghazali dianggap sebagai simbol perlawanan tasawuf sunni terhadap tasawufnya para filosof tadinya, dalam bukunya yang sangat terkenal yaitu Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Jadi Ihya Ulumuddin, seperti itu. Maka kalau kita lihat bahwa tasawufnya Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu bermuara pada akhlakul karimah saja, tapi kemudian tasawufnya para filosof itu berakhir pada yang disebut dengan penyatuan. Ittihad al-alim wal ma'lum, itu yang terjadi. Nah, jadi jemaah sekalian, jadi beberapa yang lain sampai pada kesimpulan bahwa wujud tidak memiliki apapun. Jadi ada yang mengatakan bahwa wujud tidak memiliki apapun selain makna umum yang menandai keberadaan secara umum. Jadi ini juga sebetulnya Bapak Ibu bisa baca nih. Ini pernyataan ini sebetulnya pernyataan yang agak ambigu ya. Dikatakan bahwa wujud tidak memiliki apapun. Tidak memiliki apapun seperti tidak ada sesuatu. Ingat, Bapak Ibu bisa catatkan kata-kata ini. Ini jadi wujud, ini wujud tidak memiliki apapun. Kata apapun kan apapun. Tidak memiliki, nothing, tidak ada sama sekali. Jadi wujud tidak memiliki apapun kata mereka. Selain makna umum, selain makna yang bersifat umum. Nah, pertanyaannya, kalau tidak memiliki apapun, kok ada maknanya nih? Kita lihat antara ini tidak memiliki apapun dengan makna umum. Kata-kata tidak memiliki apapun, tentu termasuk makna tidak dimilikinya. Tapi kalau memiliki apapun selain makna umum, pertanyaannya makna itu terambil dari apa? Makna itu terambil dari apa? Karena kan makna harusnya terambil dari sebuah realitas. Kalau tidak ada
realitasnya tidak memiliki makna yang bisa dipahami semua orang. Contohnya misalnya hantu. Ya. Hantu itu kan tidak ada yang pernah melihat hantu. Maka tidak ada makna yang spesifik tentang hantu. Ya. Apa itu hantu? Berbeda-beda setiap orang. Karena dia tidak memiliki sesuatu. Hantu itu kan tidak ada sebetulnya. Ya. Jadi hantu itu hanya merupakan karangan-karangan daripada benak kita saja. Tidak ada di luar sana. Makanya kita lihat gambaran orang tentang hantu berbeda-beda. Ya. Hantu di Amerika, di Eropa kan biasanya pakai jas. Ya. Cuma biasanya dikasih tanduk di kepalanya. Sedangkan hantu di Asia Tenggara biasanya pakai pocong. Ya, pakai putih di atas bawah, pocong kayak orang meninggal dunia, itu hantu. Ya. Dan hebatnya lagi hantu biasanya kalau di Asia Tenggara banyakkan perempuan. Ya. Itu kan banyakkan perempuan biasanya, karena katanya yang jadi hantu itu biasanya perempuan yang melahirkan meninggal jadi hantu gitu. Nah, jadi jemaah sekalian, tidak ada makna yang disepakati. Karena apa ya? Memang tidak ada. Tapi kalau yang namanya wujud kan ada semuanya. Di Inggris di mana-mana orang mengatakan namanya meja ada pasti jelas, sama kalau kita mengatakan meja ada. Ya. Jadi kalau kita mengatakan ada meja, ada pesawat, ada airport, itu sama semua bagi semua orang. Ya. Jadi kalau dia maknanya jelas, loh kenapa dia tidak memiliki apa-apa di sini? Jadi ini pernyataan sebetulnya kontradiksi. Yang menandai jadi tidak memiliki apa-apa selain makna umum yang menandai keberadaan secara umum. Jadi ada keberadaan secara umum. Dan bagian-bagian yang beragam dari makna umum ini ada dikarenakan pengaruh relasi dan hubungan makna umum dengan kuiditas yang beragam. Jadi dia ada hanya karena adanya relasi, ya relasi itu juga adalah hubungan maknawi dengan kuiditas. Jadi yang memberikan makna dia adalah kuiditas yang beragam. Kalau kuiditasnya beragam, kenapa kata ada tidak beragam? Itu masalahnya. Sehingga relasi makna umum dengan kuiditas berada di dalam bagian-bagian dan kuiditas berada di luar bagian-bagian. Jadi kata mereka, relasi makna umum dengan kuiditas, jadi relasi itu artinya makna ada itu yang dicantolkan, yang digandengkan kepada kuiditas. Seperti tadi meja ada, bukan ada meja, meja ada. Jadi kata ada di situ adalah relasinya menjadi bisa dipahami karena karena dicantolkan, karena dihubungkan dengan kuiditas. Begitu maksudnya. Jadi kata mereka begini, ini bisa dipahami, ini bisa dipahami, ya. Ini bisa dipahami karena dia dicantolkan ke meja. Ketika relasi ini tidak dicantolkan, tidak dihubungkan kepada meja, ya ini tidak bisa dipahami. Ya, itu maksudnya. Bulan ada. Jadi kata ada di sini bisa dipahami karena ada kata bulan. Jadi dengan demikian kan benar-benar bulanlah menentukan makna kata ada. Ya. Jadi itu pendapat mereka. Akan tetapi individu yang merupakan gabungan dari makna umum wujud. Jadi akan tetapi individu tadi seperti meja ada, kereta, mobil ada, Singapura ada, Malaysia ada, Johor ada, Jakarta ada, dan sebagainya, merupakan gabungan dari makna umum wujud. Jadi individu yang merupakan gabungan dari makna umum wujud, relasi makna umum dengan kuiditas. Jadi makna umum dari kata wujud, lalu kemudian menjadi jelas, menjadi terpartikularisasi, menjadi terkhususkan setelah dihubungkan dengan kuiditas. Jadi setelah dihubungkan dengan kuiditas, baru kita memiliki makna yang jelas. Ada yang dimaksud apa? Oh, meja ada. Oh, Singapura ada. Oh, Johor ada. Begitu. Oh, yang namanya Papua ada. Oh, yang namanya Australia ada. Begitu. Jadi nanti ada kuiditasnya baru bisa dipahami kata ada di sana. Dan kuiditas tidak memiliki keberadaan hakiki. Jadi akan tetapi individu yang merupakan gabungan dari makna umum wujud, relasi makna umum dengan kuiditas, dan kuiditas tidak memiliki keberadaan hakiki. Jadi artinya apa? Yang dimaksud tidak memiliki keberadaan hakiki di sini adalah justru wujud. Ya.
Jadi individu yang merupakan gabungan dari makna umum wujud, relasi makna umum dengan kuditas, relasi makna umum tadi makna wujud maksudnya, ya makna umum wujud. Jadi makna umum wujud, ya itu sebetulnya tidak memiliki keberadaan hakiki. Yang ada adalah ketika dihubungkan dengan kuditas saja. Mudah-mudahan bisa dipahami Pak sekalian. Mesti dikatakan bahwa jawaban-jawaban seperti ini di samping tidak benar juga tidak bermanfaat untuk dijabarkan. Nah, ini jawaban mula sadra. Ingat ya, ini adalah jawaban mula sadra. Jadi ini yang di atas tadi ini jawaban dari para penganut asala al-mahiyah, asalatul mahiyah. Nah, mula sadra datang dengan jawaban ini. Ya. Jadi ini adalah jawaban daripada mula sadra. Ya. Yaitu bahwa jawaban-jawaban seperti yang di atas tadi di samping tidak benar, jadi di samping tidak benar juga tidak bermanfaat untuk dijabarkan. Ya. Apa sebabnya? Karena memang agak falasi sebetulnya kalau kita pikir-pikir tadi itu. Ya, kenapa kata ada hanya bermakna jika ada meja di depannya? Ya, kalau misalnya ada bermakna ketika ada meja di depannya, sehingga dia katakan ada di sini, tentu beda maknanya dengan ada di sini kan? Karena ini yang memberikan makna secara spesifik setelah ada meja. Setelah dicantolkan, setelah dihubungkan, setelah direlasikan dengan meja. Ketika ini lepas relasinya dengan meja, ini tidak punya makna apa-apa, kata mereka tadi kan. Kata ada ini tidak punya makna apa-apa. Ya, ada ini tidak punya wujud. Ya, ada tidak punya apa-apa. Ya. Pokoknya tidak memiliki apapun juga. Kecuali makna umum yang bisa dipahami dengan jelas setelah dikaitkan dengan kuditas, meja, bulan, bintang, samudra. Ketika tidak bergantung ke sini, ya ini tidak punya makna apa-apa, kata mereka. Jadi bagi mereka yang memberikan makna ini adalah ini, meja, bulan, bintang, samudra, sehingga bagi mereka inilah yang utama, yaitu kuiditas. Kata mula sadra justru ini tidak bisa dipahami. Ya, ini kata-kata ini. Mesti dikatakan atau harus dikatakan bahwa jawaban-jawaban seperti itu tidak, di samping tidak benar, juga tidak bermanfaat untuk dijabarkan. Para filosof muslim mengajukan beberapa solusi. Jadi para filosof muslim mengajukan beberapa solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Jadi para filosof muslim paling tidak sebelum mula sadra ya. Jadi para filosof muslim sebelum mula sadra mengajukan beberapa solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Namun tidak ada satu solusi pun yang bisa diterima. Di bawah ini adalah solusi-solusi yang diungkapkan oleh mula sadra satu persatu. Jadi ini bukan dari mula sadra, tapi disampaikan oleh mula sadra. Solusi yang diberikan oleh para filosof berkenaan dengan kerancuan ataukah kesulitan memahami kata ada tadi relasinya dengan kuiditas. Ya, ingat, kata ada relasinya dengan kuiditas, terutama penulisan selalu mengatakan meja ada. Ya, meja ada. Dalam bahasa Arab kan juga maujud itu ada di sifat di belakang. Ya, al-maktabu maujudun. Apa namanya, meja tersebut ada, begitu. Al-qamaru maujudun. Bulan ada. Itu kan sama dengan ini juga. Bulan ada. Kemudian an-najmu maujudun. Bintang ada, maujud. Ya, jadi an-najmu maujud, begitu. Begitu juga dengan samudra misalnya. Itu juga dikatakan ada. Ya. Al-bahru maujud, begitu. Jadi selalu maujudnya di belakang sini. Ya. Jadi kalau kita tanya orang, apakah kamu punya buku Indah Alkitab? Nah, maujud. Jadi ada maksudnya. Indi kitabun. Nah, jadi Mas Kaiser bahagia. Jadi kata-kata itu semua bahasa begitu. Nah, ini yang kemudian membuat rancu di dalam pikiran kita. Karena di dalam bahasa seperti itu adanya. Meja ada, bulan ada, bintang ada, samudra ada. Sehingga seakan-akan ada ini adalah bergantung sini. Karena memang secara bahasa ini predikat, ini adalah subjek. Dan namanya predikat, ia bergantung pada subjek. Namanya saya subjek, pokok pembicaraan. Ya. Nah, jadi sekarang mula sadra memberikan pendapat beberapa para filosof berkenaan solusi tentang kerumitan, kesulitan yang dihadapi tadi
para filosof berkenaan dengan relasi wujud dan kuiditas. Nah, lihat sini solusi pertama. Solusi pertama. Jadi ini nanti kritik atas solusi pertama dari Mullasadra. Jadi jemaah sekalian, ya. Kita ambil solusi pertama saja karena waktu kita terbatas. Solusi pertama ini diajukan oleh Imam Fakhrur Razi. Ya, Fakhrur Razi. Jadi Fakhrur Razi ini adalah seorang teolog seposisi dengan Imam Ghazali, Al-Ghazali, ya, Fakhrur Razi. Ya. Solusi pertama ini diajukan oleh Imam Fakhrur Razi. Ia adalah seorang teolog. Tafsir ini ada tafsirnya nih, ya. Jadi ia adalah seorang teolog, namanya Tafsir Ar-Razi, ya. Ia adalah seorang teolog. Teolog itu artinya ahli kalam. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu teolog adalah ahli kalam. Seperti Imam Ghazali adalah ahli kalam, teolog. Kemudian mufasir, ahli tafsir, punya buku tafsir. Tapi ingat, dia juga seorang dokter. Ya, dia dokter. Jadi orang-orang dulu itu, ulama-ulama dulu memang luar biasa. Saya juga paham sekalian kalau membaca itu, apa itu namanya itu, ulama-ulama di Asia Tenggara, termasuk di antara karyanya Pak Azumardi Azra itu, Prof. Azumardi, itu sebetulnya ada suatu masa keemasan sebetulnya pemikiran di Asia Tenggara itu. Ya ketika muncul tadi apa namanya diskusi yang sangat menarik tentang wujud itu. Yang boleh dikatakan sekarang ini boleh dikatakan tidak ada, dia tidak terasa, dia hanya bagian-bagian kecil masyarakat yang menghidupkan. Dan mereka rata-rata punya karyanya, ya misalnya tadi Hamzah Ansuri punya karyanya, Samsudi Sumaterani punya karyanya, ya. Bahkan Syekh Yusuf juga di Makassar punya karyanya, rata-rata mereka berkarya di bidang itu, ya. Dan karyanya monumental. Jadi solusi pertama diajukan oleh Imam Fakhrur Razi. Ia adalah seorang teolog, ya. Ahli kalam, mufasir, ahli tafsir, dokter, sastrawan, ya, dan filosof. Jadi Bapak Ibu sekalian ini lihatlah orang-orang dulu ini. Imam Fakhrur Razi. Jadi begitu ya dengan yang lain. Dia teolog, dia ahli tafsir, dia dokter, dia sastrawan, dia juga filosof. Dia berkata, kaidah subordinasi, rule of subordination, atau kaidah al-far'iyah, kaidatul far'iyah, terkecualikan dari proposisi-proposisi yang predikatnya adalah wujud, ada atau wujud. Ya, jadi kata dia, kaidah subordinasi, ya, yang tadi kita lihat di atas itu, menentang tadi kata-kata meja ada, dengan menggunakan, kan tadi kita lihat di atas, meja ada itu tertolak dengan dua alasan. Pertama, prinsipalitas wujud. Yang kedua adalah prinsip subordinasi atau kaidah subordinasi atau rule of subordination, kaidatul far'iyah. Jadi kata dia ini kaidah ini terkecualikan, jadi tidak berlaku. Ya, terkecualikan tidak berlaku. Dari proposisi-proposisi yang predikatnya adalah wujud. Jadi tidak berlaku pada proposisi yang predikatnya wujud. Seperti tadi, meja ada. Kalau kita mengatakan meja ada, ini terkecualikan di sini. Kira-kira gitu. Kata dia, kaidah subordinasi tidak boleh dipakai di sini. Karena namanya terkecualikan. Kenapa? Karena kalau dipakai ini menjadi problem. Karena ketika ini adalah predikat, ini subjek, subjek, berarti kan berarti ini benar-benar datang belakangan. Ya, ini yang utama. Sedangkan faktanya mengatakan bahwa meja kan baru, sesuatu yang baru. Ya, meja tidak ada meja sebelum tukang meja ada. Ya. Makanya Fakhrur Razi walaupun dia seorang filosof untuk menyelesaikannya udah bikin pengecualian. Seperti malah kalau kita belajar bahasa ada pengecualian bahasa, pengecualian saraf. Ya, mamnuun minas sarfi kalau dalam kaidah bahasa Arab. Ini terkecualikan dari proposisi-proposisi yang predikatnya adalah wujud. Ya, ada atau mewujud. Oleh karena itu, kaidah subordinasi tidak berlaku pada proposisi. Jadi, oleh sebab itu kaidah subordinasi yaitu ini tadi kaidatul far'iyah ini tidak berlaku pada proposisi penambahan wujud pada kualitas seperti manusia ada atau meja ada. Ya. Kata dia tidak berlaku di sini. Ya, jadi harus dikecualikan. Jadi tidak berlaku di sini kata dia, jadi kita coret dengan warna merah. Nah, kritik. Nah, kritiknya Mullasadra. Jadi ingat, ini kritik dari Mullasadra. Kritik atas solusi pertama, atas ini.
atas pendapat Imam Fakhrul Razi. Kaidah subordinasi adalah suatu kaidah rasional. Kaidah subordinasi adalah suatu kaidah rasional yang bersifat universal. Ya. Jadi kaidah subordinasi adalah kaidah rasional yang bersifat universal, karenanya tidak mungkin dikecualikan. Ya, yang dibangun di atas argumentasi sehingga tidak menerima pengecualian gitu. Ya. Jadi kaidah subordinasi adalah satu kaidah rasional dan bersifat universal yang dibangun di atas argumentasi sehingga tidak menerima pengecualian. Jika ada pengecualian pada satu kaidah rasional, itu pertanda kebatilannya. Artinya bahwa itu tidak rasional. Ya, jadi kalau ada pengecualian terjadi pada kaidah rasional, ya berarti tidak rasional. Disebutnya dengan pertanda kebatilan. Pertanda bahwa ada cacatnya. Ketika cacat, ya tidak rasional. Ya, seperti itu. Jadi jemaah sekalian, itu pernyataan daripada Mullah Sadra. Sebelum kita lanjut sedikit jemaah sekalian berbahagia, ya, kita sampaikan bahwa jadi jelas menurut Mullah Sadra pernyataan itu adalah salah, batil. Tetapi Mullah Sadra tidak mengkafirkan mereka. Mullah Sadra apalagi tidak pernah mempengaruhi penguasa untuk membakar buku-buku mereka. Ini harusnya dipertahankan sampai sekarang. Kita boleh tidak setuju dengan pemikiran seseorang, seorang tokoh sekalipun, bahkan Imam Fakhrul Razi ini kalau kita lihat memiliki otoritas yang tinggi. Kenapa? Teolog, mufasir, buku tafsirnya ada. Dia dokter, dia sastrawan, dia filosof, dan ini bukan abal-abal. Artinya punya karya di bidang itu dan diakui. Tetapi datang seorang filosof juga, yaitu Mullah Sadra. Sama-sama juga ahli tafsir juga. Mengatakan itu tidak benar. Bahkan kata-katanya tadi kita lihat itu batil. Ya. Pernyataan itu adalah batil. Ya, kalau kita mengatakan ada pengecualian, ya batil kata dia. Ya, kalau dikaitkan dengan kaidah rasional. Karena kaidah rasional itu bersifat universal yang tidak boleh ada pengecualiannya. Nah, jadi jemaah sekalian, tetapi Mullah Sadra tidak mengkafirkan mereka, juga tidak meminta penguasa untuk membakar buku-buku mereka. Sehingga apa? Ini menjadi hasanah bagi kita. Kita boleh berbeda pendapat Ar-Razi dalam hal as-salatul wujud, prinsipalitas wujud, tetapi tentu banyak pendapatnya dalam tafsirnya yang cukup menarik. Ya. Jadi tidak harus kita sepakat pada semua hal untuk menerima karya seseorang. Seperti itu jemaah sekalian. Nah, saya mohon maaf kalau di sebagian orang, terutama tadi dalam tasawuf Sunni, itu sering sekali mengkafirkan orang. Al-Ghazali bahkan menyerang filosof dengan mengatakan kata-kata sesat. Bukunya judul bukunya saja sudah menjadi saksi. Tahafut al-falasifah itu artinya tersesatnya para filosof. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini adalah kritik atas solusi pertama. Seharusnya memberikan pengecualian pada kaidah subordinasi bermakna tidak memberlakukannya sama sekali. Sama saja dengan menolak satu ayat dalam Al-Quran, hakikatnya menolak seluruh Al-Quran. Ingat, menolak satu ayat Al-Quran pada dasarnya menolak seluruh Al-Quran. Jadi jemaah sekalian, kita hari ini sampai di sini, yaitu tanggal 28 Mei. Ya. 28 Mei. 28 betul. Hari ini 28 Mei. Kita sampai di sini, insya Allah pertemuan berikutnya kita solusikan. Ingat, kita masih membicarakan pernyataan atau proposisi meja ada, manusia ada. Hari ini 28. Ya, di mana letak masalahnya? Jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kalau saya kurang terampil menyampaikannya, ya mohon dimaklumi, dimaafkan. Ya, saya juga memang bukan filosof. Kita hanya sama-sama mempelajari buku ini saja. Tapi kalau ada yang benar, maka itu karena kebenaran itu selalu bersifat rasional dan universal dan bisa dipahami oleh seluruh orang, bukan hanya kita di tempat ini. Terima kasih banyak. Walafumikum, yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau begitu secara ringkasnya sampai bila-bila pun kita akan sentiasa nampak makrifat, pandangan serta kita punya
level-level peribadi seperti dalam tafsir semalam akan mengakibatkan dia tidak akan berakhir tentang percanggahan sesuai dengan batas-batas sikit atau banyaknya ilmu daripada pelbagai pihak, terutama kalangan mazhab. Ini lebih bahaya lagi kalau umat Islam tadi berpecah belah, tidak bersatu, kemudian harus pula menghadapi musuh di luar Islam. Beri pencerahan tentang persoalan yang kami cetek ni, Ustaz. Afwan. Barakallah. Baik, terima kasih banyak Pak Nur, ini usulan yang menarik ya. Perlu kita sampaikan jemaah sekalian bahwa perpecahan atau saling bercanggah di antara umat Islam ini juga memang terkadang diwariskan oleh para ulamanya. Seperti tadi misalnya kita lihat di Asia Tenggara dulu, buku-bukunya Samsudin Sumaterani, buku-bukunya Hamzah Pansuri dibakar di alun-alun istana kerajaan Aceh pada saat itu. Dibakar. Akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak memiliki warisan keilmuan yang sangat penting. Pada boleh dikatakan Hamzah Pansuri, Samsudin Sumaterani dan semacamnya ini adalah boleh dikatakan adalah perpanjangan tangan Ibnu Arabi di Asia Tenggara. Jadi harusnya diskusi tentang wujud ini menjadi menarik di Asia Tenggara pada saat itu. Harusnya berkelanjutan maksudnya. Begitu juga dengan perintah pengeksekusian atau pembunuhan terhadap Sesi Jenar di Pulau Jawa, ini juga akan mewariskan kepada kita kemiskinan literasi intelektual. Padahal kalau kita lihat sampai sekarang, walaupun kita tidak melihat lagi karya-karya Sesi Jenar, pernyataan-pernyataan yang ditinggalkannya itu kan menarik sebetulnya. Apalagi diungkapkan dengan bahasa Jawa yang lama kan indah sekali. Dengan kata-kata misalnya manunggaling, kaulo lan gusti, kan begitu. Ada kesatuan antara hamba dan Tuhan. Manunggal itu kan manunggaling, menunggal. Ada kesatuan, karena kalau memang tidak ada kesatuan kan berarti ada space masing-masing. Misalnya Tuhan di suatu tempat tertentu, lalu kemudian makhluk tempat ini justru lebih susah dipahami. Yang bisa dipahami ada kesatuan ittihad. Bainal khaliq wal makhluk, antara khaliq dan makhluknya. Yang disebut dengan istilah manunggaling kaulo lan gusti. Ya. Jadi ini seperti misalnya contoh-contoh misalnya kata eling lan waspodo. Artinya apa? Kalau kita ingin benar-benar menyalahatinya, ya selalu eling. Eling itu kan sebetulnya selalu terikat hatinya dengan Tuhan. Eling ini artinya selalu sadar. Selalu sadar hatinya tentang Tuhan. Ketika selalu sadar hatinya tentang Tuhan, pasti menjadi tercerahkan. Waspodo itu kan artinya selalu melihat sesuatu sesuai dengan apa adanya. Melihat sesuatu tidak karena tertipu, tapi sesuai dengan apa adanya hakikatnya. Eling lan waspodo itu tadi. Nah, jemaah sekalian, eling ini hanya bisa terjadi apabila relasi antara makhluk dengan kita ini atau sadar itu. Nah, jadi oleh sebab itulah ini diwariskan oleh ulama kita juga, tentu tidak semuanya. Nah, kita contohkan, kita belajar dari Mullah Sadra di sini, bahwa dia menganggap bahwa pernyataannya dikeluarkan Fahru Razi itu adalah batil. Maksudnya batil itu pernyataan itu, tetapi tidak pernah mengatakan Fahru Razi itu kafir. Ya, nggak ada dalam bukunya Mullah Sadra mengatakan Fahru Razi itu batil. Ya. Dia hanya mengatakan pernyataan yang mengatakan bahwa hukum subordinasi kaidat al-far'iyah terkecualikan dari pernyataan manusia ada, itu adalah batil karena mengecualikan sesuatu yang sifatnya universal dan rasional itu adalah batil justru. Nah, itu kan jelas. Jadi pernyataannya saja yang dianggap batil, bukan orangnya lalu dibatilkan juga, lalu dikafirkan, baru kemudian sah. Nah, ini makanya dari ulamanya juga. Makanya sekarang Mas kalian, kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti tadabbur Al-Quran kita, justru Al-Quran itu indah sekali, Bapak Ibu sekalian. Mengatakan kita tidak mungkin bersatu pendapat. Tadi malam kita menggunakan kata pasti kita memiliki qaulun mukhtalifun, perkataan yang berbeda-beda, qaulun mukhtalifatun. Kita memiliki perkataan yang berbeda, pendapat yang berbeda-beda. Dan kita tidak bisa memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Ya. Apa sebabnya? Karena kita juga tidak mau dipaksa oleh orang lain mengikuti pendapatnya, kan begitu Bapak Ibu sekalian. Ingat, kalau kita tidak ingin dipaksa orang lain mengikuti pendapatnya, berarti kita juga tidak boleh memaksa orang lain mengikuti pendapat kita. Ya.
Nah, dengan demikian, seperti dikatakan Pak Nur tadi, ini dibutuhkan cara berpikir baru, seperti yang diajarkan Mullah Sadra ini. Ya, kita tahu Mullah Sadra ini adalah bermazhab Ahlul Bait Isna Asyariyah, mazhab Imamiyah. Tetapi di dalam karya-karyanya Mullah Sadra tidak pernah kita temukan kata-kata yang mengkafirkan orang. Ya, orang lain, luar biasa. Sama misalnya dengan pemikir belakangan, misalnya Murtada Mutahhari. Murtada Mutahhari itu luar biasa. Dia adalah pemikir besar, dia bisa disebut sebagai arsitek daripada revolusi Islam Iran, yang melahirkan Iran sekarang yang luar biasa tangguhnya. Tidak pernah sama sekali menyinggung mazhab orang lain. Imam Khomeini misalnya juga seorang arif billah. Ketika revolusi terjadi di Iran dan kemudian mengangkat dirinya sebagai pemimpin tertinggi, apa jargonnya, apa namanya pernyataan yang dikemukakan, bahwa revolusi Islam itu adalah la syarqiyah wala garbiyah, la syi'i wala sunni. Ini kan harusnya bagus sekali Pak sekalian. Karena pada saat Imam Khomeini naik di atas tampuk kekuasaan di Iran tahun 79, pada saat itu dua kubu berseteru, yaitu Timur dan Barat. Timur diwakili oleh Rusia, Uni Soviet pada saat itu, dan Barat diwakili oleh Amerika. Ini terjadi perebutan, namanya perang dingin, ya apa namanya itu Cold War, terjadi perang dingin. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, tapi data Imam Khomeini mengatakan bahwa apa yang kami lakukan di Iran ini la syarqiyah wala garbiyah, tidak berpihak timur, tidak berpihak barat, la syarqiyah wala garbiyah. Kita bukan antek-antek daripada Uni Soviet, dan kita juga bukan antek-antek daripada Amerika Serikat. La syarqiyah wala garbiyah. Bahkan juga la syi'i wala sunni. Kami tidak mempromosikan Syiah dan tidak mempromosikan sini. Tapi apa? Islam. Luar biasa. Nah, ini kan jemaah sekalian berbahagia yang harusnya kita kemukakan sekarang ini. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ya kita harus yang paling penting menyadarkan umat Islam itu tidak berdaya di depan musuh-musuhnya. Kata-kata musuh Islam di sini adalah musuh kemanusiaan. Lihatlah bagaimana saudara-saudara kita di Palestina. Ya, mereka tidak bisa mendapatkan tanahnya kembali. Kenapa? Karena umat Islam sendiri tidak bersatu. Negara-negara Arab sendiri lebih banyak diam atau paling tidak bahkan ada yang bekerja sama dengan Israel. Begitulah. Sebaliknya, di bagian umat Islam ada yang sangat tidak setuju kepada Israel, bahkan mengecam mati-matian, tapi mengeneralisir general, yaitu semua Yahudi dan Israel ditentang. Ini juga batil juga. Apa sebabnya jemaah sekalian? Baik secara rasional ataupun dalam Al-Quran, tidak ada satu komunitas semuanya buruk. Misalnya Bani Israel. Kalau semuanya Bani Israel buruk, bagaimana dengan nabi-nabi seperti Nabi Musa? Bagaimana dengan Nabi Isa? Bagaimana dengan Nabi Zakaria? Bagaimana dengan Nabi Yahya? Bagaimana dengan Siti Maryam? Mereka dari Bani Israel. Ya. Jadi seperti yang pernah kita pelajari Al-Quran, justru Al-Quran memuji seorang Bani Israel di sekitar Nabi, yaitu Ibnu Salam, ketika justru beriman kepada Nabi dan mengecam orang Arab yang seras dengan Nabi, tetapi menentang bahkan memperolok-olok Nabi. Jadi artinya apa? Al-Quran mengajarkan kita objektif rasional. Yang kita tentang bukan ras Israelnya, bukan agama Yahudinya, tetapi penguasaannya terhadap tanah-tanah orang Palestina. Nah, jemaah sekalian berbahagia, bagi Israel dan Yahudi yang tidak melakukan itu, tentu kita tidak benci, tentu kita tidak marah kepadanya. Kenapa? Karena dia tidak bersalah. Nah, seperti itu. Jadi ada dua di kita umat Islam ini, yaitu sekali bersikap diam, bersikap ignore, sedangkan yang kedua adalah bersifat menentang secara general. Akhirnya kemudian dua-duanya tidak proporsional. Nah, jemaah sekalian, maka pada saatnya umat Islam bersatu. Yang kedua dalam persatuan itu adalah saling mencerdaskan. Istilah bahasa Al-Qur'annya tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri. Ini sebetulnya kata-kata yang luar biasa. Artinya bahwa kita harus berinteraksi satu sama lain, lita'arafu, untuk saling memberi dan menerima pengetahuan dalam hal apa? Al-haq, kebenaran. Tawasau itu saling memberi, saling menasihati dalam apa? Dalam al-haq, kebenaran. Dan karena ini butuh waktu yang lama,
tawasau bis sabri, untuk saling sabar. Ya, supaya apa? Tidak gampang saling mengkafirkan, karena kalau kita saling mengkafirkan, kita bisa diadu domba satu sama lain, dan semuanya menjadi kalah. Ya, zero sum game. Semuanya, kata orang Melayu, kata orang kita di Asia Tenggara, yang menang jadi arang, yang kalah jadi debu. Kalau kita ribut berantem satu sama lain. Oleh sebab itulah dibutuhkan pemikiran seperti Mullah Sadra ini, melihat sesuatu dengan bening tanpa harus melakukan generalisasi. Berbeda pendapat dengan beberapa filosof, tapi tidak pernah mengkafirkan para filosof. Berbeda pendapat dengan para filosof, tapi menghormati, menjunjung tinggi para filosof. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, sebagian kita juga misalnya di mazhab Imamiyah itu biasanya menggunakan bahasa yang sangat keras terhadap misalnya Abu Hurairah. Tapi kalau kita baca karyanya Tabatabai, itu luar biasa. Bagaimana membedakan mana pendapat Abu Hurairah yang bisa kita terima dan mana yang kita tolak. Itu harus dilihat dengan kacamata objektif rasional, tidak mengeneralisir. Bahkan kemudian orangnya juga kita tentang secara pribadi. Perbedaan pendapat kita dengan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk menyerang pribadi seseorang. Ingat, perbedaan pendapat kita kepada seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk menyerang pribadi orang itu. Nah, ini diajarkan oleh ulama-ulama kita, termasuk yang terakhir adalah Allama Tabatabai itu. Bapak Ibu sekalian bisa membaca karya-karyanya, itu mengutip hadis dari manapun juga, selama memang hadis itu bisa dipertanggungjawabkan secara rasional, secara objektif, ya dia kutip, dia terima dari manapun asalnya. Seperti kata Imam Ali alaihissalam bahwa al-haq, kebenaran, hikmah itu adalah miliknya orang beriman. Maka dimanapun dia menemukannya harus dia ambil. Ya. Dimanapun dia menemukannya harus dia ambil. Nah, ini kan membuat kita bersikap terbuka, bersikap open-minded, bersikap welcome terhadap siapapun juga. Saya kira mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Pak Nur tadi juga tercapai di umat Islam kita, sehingga kita semuanya bisa bersatu di dalam perbedaan. Jadi bersatu dalam perbedaan. Terima kasih. Berikutnya lagi. Ada satu pertanyaan Ustaz di kolom chat dari Pak Burhan. Dari Pak Burhan. Amat setuju sekali kata-kata tadi. Perbedaan pasti ada. Dan inti pelajaran filsafat dan irfan ataupun tadarus Al-Quran dan apa juga subjek tidak memungkinkan seorang itu untuk merendahkan pihak lain. Betul sekali. Sekiranya mau juga harus dilakukan dalam diskusi yang betul sekali, inklusif. Jadi kata-kata Pak Burhan ini kata inklusif bagus. Jadi kita harus bersikap inklusif. Kalau istilah saya tadi bersikap welcome terhadap pemikiran orang lain. Seperti kata Imam Ali tadi, yang namanya hikmah, kebenaran itu miliknya orang beriman. Karenanya ditemukan dimanapun juga, ditemukan di kalangan orang ateis, di kalangan orang Hindu, Buddha, ya harus kita ambil. Misalnya mereka jujur, kan berarti bagus. Kita berinteraksi dengan orang Buddha, jujur, kan harus kita ambil. Kita harus belajar dari kejujuran mereka. Kita belajar misalnya kepada orang Tionghoa, bertanggung jawab. Ya, kita harus ambil dari tanggung jawab mereka. Jadi dimanapun kita menemukan itu harus kita ambil. Karena kebenaran dan hikmah adalah miliknya orang beriman. Sebaliknya, yang namanya kebatilan itu bukan miliknya orang beriman. Maka kebatilan walaupun dia ada pada diri umat Islam, ya harus kita tolak. Ya, kenapa? Karena kita ingin terus-menerus mengharumkan diri kita dengan kebenaran dan hikmah. Jadi intinya benar, yaitu selalu harus terbuka melakukan diskusi yang inklusif dengan tetap istiqamah dengan kebenaran yang kita yakini, yang kita temukan dan yakini, dengan tetap menghormati keyakinan orang lain yang mereka juga pikir benar. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Kita berjumpa lagi insya Allah sebentar jam 7:30 untuk Irfan. Bapak Ibu sekalian, bagusnya yang ikut hikmah ini ikut Irfan juga. Kenapa? Karena ini menarik. Kalau Bapak ikut Irfan itu sangat enak mempelajari Irfan kalau kita ikut kita ikut hikmah. Kenapa? Karena ini adalah hakikatnya satu sebetulnya. Cuma satu
satu penekanannya pada argumentasi, satu penekanannya pada penyaksian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu. Ustaz.